Jadi hari ini kita lagi ada di UM. Kali ini kita akan melakukan sosial eksperimen tentang feminine energy. Dan kita akan keliling-keliling UM untuk menanyakan pendapat kepada masyarakat UM atau orang-orang UM mengenai laki-laki yang merawat diri itu terlalu feminim atau tidak. Yuk ikuti kami keliling UM. Yuk. Halo, sekarang aku lagi sama siapa di sini? Sama Naura dari DKV. Nah, aku Fandi Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, nama saya Zara dari DKV. Saya Malita dari DKV. Aku Hani dari DKV. Clarissa dari Ilmu Komunikasi. Apis, Prodi Budidaya Perairan. Karena menurut saya itu wajar untuk merawat diri ya, karena kan itu termasuk pilihan terhadap diri sendiri kan ya. Aku juga kan merawat diri sendiri kan, kayak misalnya nge-gym, merawat tubuh kan ya. Jadi menurut saya itu nggak feminim, itu normal-normal aja. Kalau menurut aku merawat diri itu bukan hanya soal laki atau perempuan, tapi manusia. Merawat diri itu intinya menjaga kebersihannya. Jadi siapapun itu memang harus menjaga kebersihan, terlepas laki-laki maupun perempuan. Emang pada dasarnya manusia harus menjaga diri ya. Kalau nggak jaga diri nanti kita sakit. Terus itu malah bikin pengeluaran jadi lebih banyak. Karena menurutku laki-laki itu juga berhak itu loh untuk merawat diri. Tapi dalam artian merawat diri itu ya tetap sesuai dengan kodratnya laki-laki itu sendiri. Karena menurut
aku itu laki-laki yang merawat diri itu justru adalah bentuk dari self love. Jadi mereka mencintai diri mereka, sehingga itu mereka peduli sama diri mereka sendiri, makanya mereka merawat diri. Dan itu tuh nggak terpaku feminin atau enggaknya kalau menurut aku. Sebenarnya depends sih. Kalau dia merawat dirinya itu nggak terlalu parah, maksudnya banyak kan kalau sekarang kita lihat kayak mereka itu merawat dirinya too much, kayak di muka umum gitu, kayak body lotionnya harus 4 jam sekali, 3 jam sekali. Itu menurut aku jadi lebih feminim sih. Tapi kalau misalnya dia cuma merawat diri kayak pakai sabun muka, itu normal. Tentu bisa banget dinormalisasikan. Iya, bisa. Harus dinormalisasikan biar orang-orang juga melihat kalau laki-laki merawat diri tuh nggak aneh. Menurut saya perlu dinormalisasikan ya, karena yang saya bilang tadi itu penting buat merawat diri. Jadi biar nggak kotor aja dirinya gitu. Kalau dinormalisasikan sih boleh-boleh aja ya, tapi kita juga harus merubah mindset orang-orang supaya orang-orang tuh tahu merawat diri laki-laki itu sesuai kodrat itu bagaimana. Jadi tidak bisa disalahkan kalau laki-laki yang merawat diri itu terlalu feminim. Perlu banget. Karena justru pertanyaannya adalah kenapa laki-laki yang merawat diri itu dianggap feminin? Karena merawat diri itu kan kita ngejaga kebersihan diri sendiri gitu loh. Jadi kenapa itu dianggap feminin? Itu sih pertanyaannya, kebaliknya. Sebenarnya kalau dibilang perlu dinormalisasikan atau enggak, perlu. Cuma pertanyaannya kalau saya lebih balik sih kalau topik ini ya, itu lebih ke sifat basic dari laki-laki sama perempuan sendiri yang berbeda sih. Kalau ada laki-laki yang kayak gitu ya bagus, cuma kan pertanyaannya berapa persen laki-laki yang bisa kayak gitu. Bro, yo mindset bro, udah 2025 masih tradisional aja. Di era sekarang ini harusnya orang-orang itu bisa baca banyak dari media-media khususnya online kalau ketimpangan gender itu sudah seharusnya dihapuskan atau lama-kelamaan dikurangi, karena seharusnya orang-orang juga harus bisa melek tentang itu sih supaya bisa merubah hal-hal negatif yang harusnya diubah. Kalau semisal laki-laki ya biasanya kan ada kata orang tuh laki-laki nggak boleh nangis. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau mau nangis juga nggak apa-apa karena itu manusia pada normalnya begitu. Baik laki-laki maupun perempuan, pesan saya merawat diri ya. Karena itu adalah sebagian dari iman. Kalau di Indonesia sendiri kan emang ini kan stigmanya masih ada kayak kotak-kotaknya laki-laki perempuan itu harus gimana, harus begini, padahal seharusnya di zaman sekarang itu semua harus melebur, karena ya pada dasarnya kembali lagi kita tuh manusia dan pasti punya tugas inti pokoknya masing-masing gitu, dan nggak harus terkotak-kotak gitu lagi gitu. Menurut aku sendiri maskulin atau femininnya itu ditunjukkan dari sikap. Jadi dan merawat diri itu nggak menentukan kita laki-laki itu feminin atau enggaknya. Justru dari sikap, etika, tata keramanya itu menunjukkan seberapa maskulin pria atau laki-laki itu tersebut. Itu menurut aku. Kalau saya sih tipikal orang yang jujur tidak mendukung gender equality ya. Karena menurut saya memang Tuhan kasih cipta beda itu ya karena ada fungsinya masing-masing. Karena sekali lagi saya tidak pernah mendiskriminasikan perempuan ya. Mungkin perempuan merasa dijatuhkan, tapi menurut saya kadang perempuan juga terlalu memukul rata yang dilihat enaknya saja. Karena kan kalau dilihat enak ya, laki-laki bisa jadi pilot, bisa jadi polisi. Tapi sekarang yang mulung, yang jadi supir truk, yang jadi kuli, yang jadi tukang bersihin gorong-gorong, kok nggak dilihat gitu. Jadi lebih kayak karena memang secara genetika kan tubuh laki-laki dan perempuan berbeda, kapasitasnya berbeda, hormonnya berbeda, mereka punya fungsi masing-masing. Hasil dari survei yang dilakukan pada 72 orang menunjukkan ternyata 69 orang kurang setuju dengan pernyataan laki-laki yang merawat diri itu feminin, dan 3 lainnya setuju dengan hal tersebut. Mayoritas mengatakan bahwa merawat diri itu kewajiban bagi semua orang, tapi ada beberapa juga nih yang berpikir bahwa ini terlalu feminin. Gimana kalau pendapat kalian?
Kalau menurut kalian laki-laki yang merawat diri itu terlalu feminim atau enggak sih? Yuk tulis di kolom komentar.